Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Anda Devi Purnita sebagai penguji 1 dan bersama Dr. Anda Nurmi Fadriati dan Dr. Anda Fahri Rosyadi. Baiklah, langsung saja untuk mengingat waktu kita mulai acara seminar proposal untuk hari ini. Kepada simulator 1 saya berikan kesempatan untuk memaparkan materinya selama 5 menit. Terima kasih sebelumnya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sidang seminar proposal saya pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neta Mulyani dengan NIM 2011-9007. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 di MTSN 7 Merangin. Kemudian adapun latar belakang saya yaitu pembelajaran merupakan suatu kegiatan mengajar dan belajar di mana mengajar seringkali disebut dengan guru yang memberikan suatu materi berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan belajar adalah siswa yang menerima materi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah saya di sini yaitu pada masa penelitian ini saya merumuskan masalah bagaimana penerapan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di MTSN 7 Merangin. Kemudian adapun jenis dan sumber data yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama yaitu data primer, yang kedua data sekunder. Seterusnya yaitu teknik analisis data saya. Di sini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam menganalisis data, hasil penelitiannya yang diperoleh dari proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan lapangan. Mungkin itu saja presentasi saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih simulator 1. Selanjutnya pada simulator 2 dengan waktu yang sama. Pada simulator 2 saya silakan. Baiklah, judul saya itu strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak siswa di sekolah menengah atas negeri 9 Kota Jambi. Adapun latar belakang masalahnya, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia lainnya. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan pikiran yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Guru adalah unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Guru merupakan sumber yang menepati visi dan memegang peran aktif dalam pendidikan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penerapan strategi dalam membina akhlak siswa di sekolah menengah atas negeri 9 Kota Jambi. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dalam membina akhlak siswa di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak siswa di sekolah SMA Negeri 9 Kota Jambi. Adapun teknik analisis data, yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua, analisis data di lapangan. Setelah selesai pengumpulan data tersebut, akan dilakukan wawancara penelitian dan pengumpulan informasi. Kemudian Terima kasih kepada simulator 2. Kemudian kita lanjutkan kepada simulator 3 dengan waktu yang sama. Pada simulator 3 saya silakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak atau
proposal saya, di mana judul proposal saya berjudul Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi dekadensi moral pada peserta didik di SMA Negeri 4 Tanjung Timur. Nah, adapun latar belakang pada judul proposal saya, di mana kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan masalah penting dan menyeluruh dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Nah, karena dengan pendidikan juga orang itu akan menjadi maju, serta dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, orang akan mampu mengelola karunia alam yang dikaruniai oleh Allah SWT kepada manusia. Nah, di fenomena di era globalisasi ini, dalam hal perkembangan teknologi yang semakin hari semakin masif, kita tahu bahwa dengan adanya teknologi ini membuat tergerusnya budaya bangsa, terutama pada moral generasi mudanya. Nah, oleh karenanya permasalahan moral ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan agama Islam dirasa memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan moral tersebut. Nah, kita tahu akhlak dan moral itu merupakan dua hal yang sangat penting, karena tanpa akhlak dan moral kita dapat membedakan mana manusia dan hewan. Nah, akan tetapi batasan akhlak dan moral itu peserta didik itu masih belum diteliti lebih serius untuk solusi dan pelaksanaannya. Hal ini semakin terlihat menurunnya etika moral anak didik di sekolah maupun di masyarakat, seperti halnya di sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Timur. Nah, di situ berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru bimbingan konseling di sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Timur, peneliti menemukan adanya identifikasi pelanggaran ringan ataupun berat, di mana pelanggaran ringan itu seperti bolos sekolah, tidak disiplin waktu. Kemudian ada juga identifikasi pelanggaran berat seperti cabut, bullying, kemudian juga berkelahi. Nah, tentu saja pihak sekolah, terkhusus seorang guru pendidikan agama Islam, tidak hanya tinggal diam saja terhadap dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik tersebut. Tetapi pihak sekolah dan guru pendidikan agama Islam juga melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik tersebut. Nah, oleh karenanya hal ini dirasa cukup penting untuk dikaji. Oleh karenanya, mengingat problematika yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam ini perlu diketahui karena menjadi salah satu faktor keberhasilan bagaimana guru pendidikan agama Islam itu untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang berakhlak karimah. Oleh karenanya, dari data tersebut peneliti mengangkat judul tersebut. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini peneliti mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang menjadi problematika guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi dekadensi moral tersebut. Dan yang kedua, apa penyebab terjadinya dekadensi moral pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 4 Tanjung Timur. Dan yang ketiga ada bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau studi kasus. Nah, selanjutnya ada setting dan subjek penelitian. Di sini setting penelitian, peneliti menggunakan 2 setting penelitian, yaitu tempat penelitian dan waktu penelitian. Di mana tempat penelitian itu di SMA Negeri 4 Tanjung Timur dan waktunya itu pada tanggal 20 Agustus 2022. Sedangkan subjeknya itu para guru, terkhusus guru pendidikan agama Islam dan peserta didik. Kemudian ada jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data sekunder dan data primer. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu ada metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data yang digunakan
Terima kasih kepada semuanya 1, 2, dan 3. Selanjutnya kepada pemudi, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan sekaligus komentar tentang skripsi yang simulator paparkan. Kepada pemudi 1, saya persilakan. Baiklah, ada di sini saya akan sedikit menanyakan tentang apa tujuan dan harapan Anda dalam penelitian bersama Anda. Baiklah, tujuan yang saya harapkan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tujuan yang saya harapkan ialah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di MTSN 7 Merangin. Lanjut pada saudari Ananda Yulia, di sini saya akan bertanya mengapa Anda memilih lokasi tersebut untuk menjadi pilihan pemaparan. Kenapa saya memilih lokasi tersebut untuk menjadi lokasi saya? Karena tempat tersebut bisa dijadikan untuk studi kasus pada penelitian saya tersebut, menggunakan atau menerapkan metode daring dalam proses pembelajaran pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Pada saudari Yuli, mengapa Anda memilih teknik pengumpulan data tersebut? Baiklah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alasan saya menggunakan teknik pengumpulan data tersebut karena saya menggunakan metode kualitatif, di mana penggunaan metode kualitatif ini data yang diinginkan oleh si peneliti itu didapatkan secara kredibel dan cocok menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terima kasih kepada pemudi 1. Selanjutnya kepada pemudi 2, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau komentar tentang proposal simulator. Terima kasih moderator. Langsung saja untuk Ananda Neta Mulyani. Saya ingin bertanya mengenai apakah penelitian kamu layak untuk dijadikan sebagai sumber rujukan? Ia layak karena penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dan juga dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya. Langsung ke Ananda Yuliansi. Yang ingin saya tanyakan, mengapa Anda memilih teknik pengumpulan data tersebut? Karena saya menggunakan metode kualitatif yang mana data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk Ananda Diana, pertanyaan saya, mengapa Anda menangkan masalah tersebut? Dan mengapa Anda menganggap bahwa itu masalah? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi alasan saya mengapa saya mengangkat judul tersebut, karena menurut saya permasalahan tersebut itu merupakan sebuah masalah yang patut diteliti, di mana dalam hal itu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana problematika atau apa saja sih problematika yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik di SMA Negeri 4 Tanjung Priok tersebut. Dan juga mengapa saya menganggap itu masalah, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hasil temuannya peneliti menemukan bahwa di SMA Negeri 4 Tanjung Priok tersebut memang banyak ditemukan atau masalah dekadensi moral yang masih menjadi PR bagi sekolah di SMA Negeri 4 Tanjung Priok tersebut, terkhusus guru pendidikan agama Islam. Terima kasih kepada pemudi 2 dan simulator. Selanjutnya kepada
Kenapa Anda memilih teknik pengukuran tersebut pada proposal Anda? Saya memilih teknik pengumpulan data tersebut karena saya menggunakan metode kualitatif, di mana dalam metode ini saya mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya ke simulator yang kedua. Apa tujuan yang Anda harapkan dari penelitian yang Anda lakukan? Dalam penelitian ini tujuan saya yang saya harapkan ialah untuk mendeskripsikan pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri Surabaya. Baik, selanjutnya ke simulator yang terakhir. Kenapa Anda memilih teori tersebut pada proposal Anda? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Saya izin jawab. Alasan saya menggunakan teori tersebut di dalam proposal saya karena teori ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai bagaimana fenomena atau permasalahan yang telah peneliti sajikan di bab 1. Selain itu, teori ini juga menjelaskan beberapa variabel yang sesuai di dalam penelitian si peneliti. Selanjutnya lagi ke Baiklah, apakah penguji 1, penguji 2, dan penguji 3 sudah cukup atas pertanyaannya? Baik. Selanjutnya kepada para penguji untuk memberikan komentar mengenai proposal para peneliti. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada penguji 1 dipersilakan. Baik, pada saudari Anda, di sini saya melihat proposal Anda sudah baik, hanya saja sedikit dalam penulisan dilakukan. Sudah itu ini lebih revisi sedikit lagi ya. Cukup. Selanjutnya kepada penguji 2 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk tenaga Yogiansi. Di sini proposalnya sudah cukup bagus dalam penulisan. Namun dalam teorinya mungkin bisa lebih ditambah dari para ahli dan bisa disebutkan lagi. Selanjutnya kepada penguji 3 saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada saudari Dwi Fitriana terhadap proposalnya. Masalahnya sudah cukup jelas atas proposal yang Anda buat. Terus metodenya juga cukup baik, sama penulisannya agak sedikit kurang pas. Nah, di situ Anda harus merevisi tulisan-tulisan yang kurang pas tadi di proposal Anda. Selebihnya sudah pas, penelitiannya sudah baik. Saja cukup bagi saudari Bibir. Lanjut kemudian. Untuk tenaga Yogiansi, dari penulisan proposalnya saya sudah cukup bagus. Namun mungkin yang perlu direvisi yaitu dari teorinya, mungkin perlu ditambah dari ahli-ahli yang lain sehingga dapat mendapatkan kesimpulan yang lebih lengkap. Mungkin hanya itu. Saya serahkan kepada moderator. Jadi bagaimana para peneliti, apakah para simulator bisa melanjutkan penelitiannya? Berdasarkan hasil rumusan nomor 3, ketiga simulator kami nyatakan Tidak kan tadi kan ceritanya sudah, penelitiannya kan sudah tadi. I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one's home. Do you like it when I'm away? If I wouldn't hurt my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back and I'm
really learned how to live by yourself. It's a curse, and it's growing. You're a pawn in